Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Alat Barbershop. Dan kali ini saya ingin mereview sebuah peralatan barbershop berupa kursi barber. Nah, kursi barber ini seperti ini. Tipenya adalah kursi barber Hawaii HY31307. Jadi ini adalah kursi barber hidrolik kelas medium, artinya yang harganya menengah ya. Dan paling banyak ini adalah best seller ya. Best seller saya, jadi paling banyak terjual. Sama 11 tahun ini saya sudah jual banyak lah. Oke, kursi barber ini seperti ini. Jadi joknya tuh warnanya hitam, kemudian terbuat dari kulit sintetis, dan di dalamnya ada sponsor ya. Sponsor kalau kita lihat, kita ukur berapa ketebalan dari sponsor, atau sponsor itu tebalnya sekitar ini dia 10 cm. Jadi ini spons kualitas yang bagus ya, yang premium ya. Kemudian banyak orang juga yang tanya mengenai lebar dari dudukan ini atau joknya ya. Kita ukur ya dari ujung kanan ke kiri berapa lebar dari dudukannya. Nah, ini dia, lebarnya adalah 52 cm ya. Kemudian kalau kita ukur dari atasnya, armrestnya atau sandaran lengannya, dari ujung sampai kanan ke kiri, kita cek ya. Lebarnya 70 cm. Oke, 70 cm. Kemudian tingginya ya, karena banyak orang yang tanya, karena kan ini adalah kursi barber hidrolik, jadi bisa dinaikkan dan bisa diturunkan. Nah, dalam keadaan normal, jadi dalam keadaan hidroliknya paling rendah, tinggi dudukannya ya, itu tinggi dudukannya 52 cm ya, sampai dengan ini 52 cm dari lantai ya. Tapi kalau kita ukur sampai dengan armrestnya atau tatakan lengan itu 70 cm, 70,5 cm ya. Kemudian kalau kita lihat belakangnya, tingginya kalau kita lihat sampai dengan sandaran kepala paling tinggi ini 94 cm tingginya ya. Itu dalam keadaan normal. Kemudian di sini ada untuk meletakkan kaki atau footstepnya ya. Ini terbuat dari plat besi yang tebal ya, seperti ini warna hitam. Dan kalau saya ukur lebarnya ini ada 33 cm dan panjangnya 24 cm. Kemudian tingginya dari lantai sampai dengan ujung sini itu 27 cm. Dan di bawahnya itu ada besi seperti huruf T, dan di bawahnya ada besi bulat, dan di bawahnya ada karet keras. Jadi ini adalah untuk tatakan nih, supaya kursi ini pada saat dinaiki itu tidak jomplang ke depan ya. Seperti itu. Jadi tingginya dari lantai ini sampai dengan sini sekitar 10 cm. Jadi biasanya kalau kursi kita naikkan kursi barber, kita modif itu kita naikkan seperti ini dulu. Jadi kita seperti ini meletakkan bokong atau matanya, lalu naikkan kaki seperti ini. Jadi tidak melalui kita naik dari sini gitu ya. Itu salah gitu. Nah, ini biasanya gitu, jomplang ke depan ya. Jadi yang benar seperti tadi. Kemudian di bawah, di atas footstepnya ini ada sama jok juga ya, sandaran betis ya sebenarnya. Jadi ini lebarnya kalau sisi paling atas 37 cm dan panjangnya 28 cm. Ketebalannya sama dengan ini. Kemudian di sisi kanan, di bagian armrestnya atau tatakan lengan atau tangan kanan kiri itu dikasih ornamen berupa plat stainless ya, panjangnya kita lihat ya, plat stainless ini panjangnya 13 cm dan lebarnya sesuai ini, lebarnya 9 cm. Ini adalah ornamennya ya.
Tapi di sebelah kanan itu ada bagiannya dibuatkan namanya ash tray atau tempat abu rokok seperti ini nih. Nah, ini bisa dicabut ya. Tempat abu rokok. Tetapi pada kenyataannya barang ini jarang sekali digunakan karena biasanya barbershop itu menggunakan AC, jadi beruangannya ber-AC sehingga orang dilarang untuk merokok. Jadi ini hanya hiasan saja dan tidak pernah dipakai. Kemudian bodinya, ya bodi itu ada besinya ya. Besinya itu terbuat dari besi yang dikrom, besi tebal seperti ini ya. Jadi kelihatan ya dari sisi ini, itu besi krom. Ini sama di sini juga. Lalu di belakangnya juga ini besi krom semua. Dan untuk sandarannya, sandaran itu seperti ini. Untuk tipe HY31307 ini sandarannya ini ada ornamen kancing 2 di tengah-tengah ya. Kemudian headrestnya atau sandaran kepala itu menjorok turun ya ke bodi dari sandaran. Jadi tidak terletak di atas seperti ini. Kalau di atas seperti ini itu biasanya itu tipenya HY3139. Itu tipenya dia ini tertutup lalu sandaran di atas, tetap sandaran kepala di atas ya. Kalau ini itu tersembunyi di sandaran gitu ya. Oke, dan sandaran ini bisa diatur ketinggiannya dengan cara ini dia pengaturannya. Ini adalah pengaturan dari sandaran atau reclining ya. Jadi caranya untuk mengatur sandaran ini adalah kita mendorong tuas ini ke depan, lalu sandaran ini kita tarik ke belakang. Caranya seperti ini. Dorong, tarik. Nah, ini adalah posisi terjauh dari kursi barber ini ya. Nah ini ketinggiannya bisa diatur dengan cara kita dorong lagi ke depan. Misalnya kita sedikit, nah kita akan turun sedikit lagi, dorong lagi, lepas lagi sampai posisi normal seperti ini. Jadi ini bisa diatur-atur sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ada bagian headrestnya ya, atau sandaran kepala. Ini juga bisa diatur ketinggiannya. Kalau saya putar ya seperti ini ke belakang. Nah, ini adalah headrest atau sandaran kepala. Pengaturan sandaran kepala itu ada di sini. Tombol yang bisa ditekan ini. Jadi cara seperti ini. Tombol ini kita tekan, lalu ini kita angkat ke atas. Coba ya. Nah, seperti ini. Nah, itu juga bisa dilepas. Jadi pengaturan ketinggiannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 pengaturan ketinggian. Cara memasukkannya seperti ini juga, harus masuk lurus, tegak lurus. Jadi gunanya headrest adalah untuk direbahkan, kalau pada saat direbahkan untuk mencukur janggutnya dari customer. Kita harus naikkan headrestnya supaya untuk bisa kepala itu ada tatakannya gitu. Kemudian bagian selanjutnya adalah hidroliknya ya. Nah, hidrolik dari kursi ini itu nggak kelihatan dari luar ya. Jadi hidrolik itu berupa besi besar. Dia ada besi besar dalam sini. Kemudian ini ditutup dengan dom ya, atau penutup nih. Ini penutupnya terbuat dari plastik tebal dan di chrome juga. Jadi senada gitu, chrome semua. Dan untuk mengatur hidroliknya itu menggunakan tuas injakan nih seperti ini. Saya atur dulu, tekan dulu. Oke, ini dia. Jadi tuas pengatur ketinggian dari kursi barbar ini atau tuas hidrolik ini dia. Terbuat dari besi letter U yang di tengahnya dikasih karet ya, plastik tebal ya. Gunanya adalah untuk menginjak dan supaya kaki tidak slip pada saat menginjak. Dan caranya menaikkan hidrolik dari kursi ini
kita tinggal menginjak setengah aja, setengah bagian dari tuas hidrolik ini seperti ini ya. Kita berulang-ulang dan kursinya hidrolik akan naik, kursinya akan naik seperti ini. Kita nah, pada saat tidak mau naik lagi itu artinya sudah berada pada ketinggian yang paling tinggi gitu ya. Dan kita ukur sekarang berapa tinggi dari kursi barber shop ini kalau pada posisi paling tinggi ya. Jadi kalau kita cek tinggi dari joknya itu sekarang menjadi 67 cm ya. Kalau sampai dengan tatakan lengan itu 85 cm dan sampai dengan sandaran kepala paling belakang ya itu 108 cm tingginya. Kemudian kursi barber ini kan menggunakan hidrolik sehingga bisa diputar kemanapun ya, 360 derajat. Dan biasanya pada saat si barberman atau barber bekerja itu dia tidak mau kursi ini bisa bergerak-gerak gitu, karena dia akan menyulitkan dia untuk bekerja. Jadi kursi ini harus dikunci. Cara mengunci dari hidroliknya seperti ini. Jadi ini saya turunkan dulu ya. Kalau untuk menurunkan sampai ke bawah, kita tinggal menginjak tuas hidrolik ini sampai ke bawah seperti ini dan kita diamkan. Lalu dia akan turun dengan sendirinya. Oke, sekarang kita ingin mengunci kursi ini supaya tidak bisa bergerak ke kanan dan ke kiri ya. Caranya seperti ini. Tuas ini caranya untuk supaya mengunci kursi ini tidak bisa bergerak kanan kiri. Tuas ini kita angkat ke atas, dikagetin ya, seperti ini, yang kencang ya sekali ya. Nah, kencang seperti itu dan coba kita cek. Oh, ini belum pasti. Harus ini jadi terhalang oleh ini, jadi harus seperti ini ya. Kita angkat sampai ke atas. Nah, coba kita cek. Nah, itu dia sudah tidak mau bergerak ya, sudah terkunci. Dan kalau untuk melepaskannya lagi kita harus tarik ke bawah kencang juga sekali. Nah, seperti itu dan dia sudah terbuka. Jadi kuncinya sudah terbuka ya. Sudah unlock. Kemudian satu lagi bagiannya, alas atau base dari kursi barber ini adalah alas yang paling lebar untuk kursi barber shop yang ada saat ini yang impor, karena ini semuanya sama ya sekarang, lebarnya selebar ini. Kalau kita hitung ya diameternya berapa, nah diameternya itu ada 70 cm. Oh enggak, 68 cm. Jadi diameter dari base-nya atau alas dari kursi barber ini adalah 68 cm. Dan ini terbuat dari plat besi yang sangat tebal, kemudian di chrome juga, dan pada bagian pinggirnya itu diberi karet. Karet ini tebalnya sekitar 4 cm dan tujuannya adalah supaya kursi barber ini tidak bisa bergerak kesana kemari karena dia memegang ke dasar, ke lantai. Seperti itu. Kemudian satu lagi bagiannya yang namanya piston ya, atau hidrolik sandaran. Jadi yang bisa membuat sandaran ini bisa rebah, bisa diatur ketinggian ya, itu karena pistonnya. Ini adalah piston besi yang bulat ini. Itu piston atau pump ya, pompa ya. Pompa ini. Jadi pompa inilah yang bisa menarik ya, supaya sandaran ini bisa diatur ketinggian. Kemudian ini adalah kursi barber shop impor ya dari negeri Cina atau Tiongkok, dan tersedia hanya dalam warna hitam saja. Jadi
Kalau Anda yang ingin dibuatkan warna selain hitam, ya artinya harus direnovasi, artinya harus diganti kulitnya, dan tentunya ada biaya untuk penggantian kulit dan biaya pekerjaan. Jadi misalnya saya sering melakukan penggantian ini sesuai dengan customer, cuma ada biaya tambahan untuk beli kulit dan biaya pekerjaannya. Jadi harganya lain lagi. Oke, begitu aja review kursi barbershop tipe Hawaii HY3131 kali ini. Dan bagi Anda yang ingin membeli kursi barbershop ini, silahkan hubungi nomor WA yang ada di pojok kiri atas video ini, atau nomor WA yang ada di dalam deskripsi. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan bersama informasi tentang peralatan dan perlengkapan barbershop yang akan kami upload di channel ini. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video-video. Terima kasih.